Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para siswa-siswiku SMK Negeri 1 Jogonelan. Selamat bertemu kembali kepada para siswa semuanya. Ketemu sama Pak Kris yang memegang bidang studi sejarah Indonesia. Minggu yang lalu kalian sudah saya terangkan mengenai pengenalan materinya. Tolong itu dibuat sebuah resume di dalam buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan ketika kita bisa ketemu lewat luring, pertemuan tatap muka. Insya Allah akan memberikan solusi kepada kita di mana kita sedang diuji oleh Allah SWT yang berupa pandemi COVID-19. Tolong kalian semuanya selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Termasuk lingkunganmu sering disemprot dengan disinfektan. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya cintai, pada siang hari ini kita akan mulai belajar sejarah pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama, yaitu judulnya menelusuri peradaban awal Kepulauan Indonesia. Namanya saja menelusuri. Ya. Tolong kalian sudah diinstruksikan oleh bagian perpustakaan untuk meminjam buku paket. Tolong buku paketnya oleh pengurus kelas, ketua dan sekretaris segera saja bisa meminjam buku perpustakaan dan segera saja nanti didistribusikan kepada teman-temannya. Para siswa-siswi yang sangat saya cintai, belajar mengenai sejarah Indonesia ini saya perkenalkan secara awalnya dulu saja sebelum nanti memasuki materi. Sejarah Indonesia berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan Indonesia. Sejarah ini berasal dari bahasa Arab sajaroh, ya, sajaroh. Artinya apa? Yaitu artinya silsilah. Bisa juga berarti pohon. Nah, oleh karena itu ya, belajar sejarah, belajar perihal mengenai silsilah, termasuk juga masa pemerintahannya, ya, budaya dan warisan pemerintahannya, ya. Kemudian termasuk angka tahunnya, ya. Termasuk perihal mengenai budayanya. Kemudian Indonesia ini adalah wilayah kepulauan Nusantara kita yang sangat besar dan sangat luas sekali. Karena apa? Indonesia ini merupakan negara besar. Nah, letaknya strategis, berada di persimpangan benua Asia dan benua Australia. Nah, oleh karena itu Indonesia itu diminati oleh negara-negara barat. Karena apa? Negara barat ini membutuhkan sesuatu hal yang di sana tidak ada. Kita kaya rempah-rempah, orang-orang kita ini marketing, pemasaran apa saja, barang apa saja bisa masuk dan bisa terjual laris.
kemudian juga sumber daya kita dan sumber daya alam kita sangat melimpah-limpah. Nah, itulah pesona bangsa wilayah Indonesia. Luas sekali ya, dengan sekitar 17-an ribu pulau, ya, di mana negara Kepulauan Indonesia ini merupakan negara agraris yang bervariasi dengan negara maritim. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, belajar perihal mengenai sejarah ini ada manfaatnya. Satu, yaitu memupuk supaya para siswa-siswi ini mempunyai jiwa nasionalisme yang baik serta jiwa patriotisme yang baik. Apa artinya jiwa nasionalisme yang baik? Nation, jadi nasionalisme itu dari kata nation, kemudian isme itu faham, difaham cinta pada bangsa dan tanah airnya. Jadi bangsa kita ini harus kita cintai, bangsa kita itu harus kita sayangi, termasuk umpamanya para siswa punya sawah, punya kebun, itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi, orang SMK harus suka bekerja, tidak boleh malas, ya. Harus suka bekerja. Seperti yang sering saya ungkapkan setiap saat, ini sering saya ungkapkan, anak SMK harus bisa mencari uang, mengelola uang, menginvestasikan uang, membukukan uang, termasuk menyimpan uang. Anak-anakku yang sangat saya cintai, yang kedua, kita belajar sejarah supaya kita ini mempunyai wawasan dan cakrawala yang luas. Mempunyai wawasan, mempunyai cakrawala yang luas. Kita belajar sejarah. Makanya yang kita pelajari di samping Indonesia, kita sering membaca surat kabar, majalah, menelusuri internet, ya, supaya kita mempunyai wawasan yang luas, berpikir yang panjang. Apalagi kalian ini adalah kader-kader pemimpin bangsa besok. Besok kalau sudah tua, itu yang memimpin adalah kamu semuanya. Kemudian yang ketiga, kita belajar sejarah itu bisa mengerti kehidupan masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita belajar sejarah pasti belajar perihal mengenai apa itu 3 waktu timing: the past, the present, and the future. The past itu masa lampau, the present itu masa sekarang, kemudian the future itu masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, itu saya perkenalkan perihal mengenai secara etimologinya. Kita belajar sejarah Indonesia, pengertian dan manfaatnya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, kita nanti belajar sejarah ada 2 masa, yaitu apa yang disebut dengan masa prasejarah, dan yang kedua adalah masa sejarah. Masa prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau yang sering disebut dengan masa prehistori. Masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian yang kedua yaitu masa sejarah, suatu masa di mana kita sudah mulai mengenal tulisan. Kita pelajari masa lampau, masa belum mengenal tulisan, terutama kehidupan manusia purba tempo dulu. Kita pelajari, ya. Jadi kalau Anda sering rekreasi, menghibur diri, datang saja di Sangiran. Di sana ada Laboratorium Internasional Perihal Manusia Purba.
jenis-jenis manusia purba, termasuk mata pencahariannya, tempat tinggalnya, itu Anda selidiki di sana, Anda observasi di sana, Anda amati di sana. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, menelusuri kepulauan peradaban kepulauan Indonesia ini tidak lepas dari apa yang disebut dengan planet bumi kita. Jadi Allah menciptakan beberapa planet, ya. Ada Jupiter, ada Neptunus, ada bumi. Yang kita tempati ini adalah bumi. Walaupun di planet-planet yang lain, ini para ahli, para pakar, ini menelusuri jauh ke sana. Sehingga yang namanya ruang angkasa yang dulu merupakan kondisi yang sangat misterius, ya, sekarang ini bisa diselidiki di sana. Nah, anak-anakku yang sangat saya cintai, bumi kita, ya, atau yang namanya planet bumi, ini menurut ahli geologi, ini proses evolusi bumi, ini ada 4 periode. Satu yaitu apa yang disebut dengan masa Ajoikum, ya. Ya. Waktunya kurang lebih 1 miliar tahun yang lalu. Ini ciri-cirinya yaitu belum ada tanda-tanda kehidupan. Karena apa? Suhunya masih terlalu tinggi. Nih, ahli geologi itu adalah ahli ilmu tanah. Anda tahu, ya, sekaligus saya berikan informasi bahwa yang namanya ilmu sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain, ilmu geologi, ilmu antropologi, kemudian ilmu paleoantropologi, ya, kemudian ilmu yang lain. Kemudian yang kedua yaitu periode Paleozoikum. Ya, Paleozoikum ini kurang lebih waktunya 350 juta tahun. Ciri-cirinya ini sudah ada flora dan fauna. Flora itu tanaman, tumbuh-tumbuhan. Fauna itu binatang, termasuk binatang mamalia, ya, dinosaurus, ya, dan lain sebagainya. Nah, Paleozoikum ini sering disebut dengan zaman purba tua, ya. Kemudian Mesozoikum ini adalah zaman purba tengah, kurang lebih 150 juta. Nah, di sana ini sudah mulai ada binatang-binatang reptil, ya. Kemudian yang D, Neozoikum, zaman purba baru. Ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan kuarter. Nah, manusia mulai hidup pada masa ini, pada masa zaman Neozoikum. Neozoikum, ya. Termasuk tadi agak kelewatan sedikit, ya, terjadinya bumi. Ini ada beberapa teori, terutama teori yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Ini seorang ahli dari Inggris yang menganalisa perihal mengenai terjadinya bumi dengan teori apa yang disebut dengan teori The Big Bang, ya, dentuman besar. Nah, ini bisa dicari nanti di buku perpustakaan, di buku paket. Tidak semuanya saya terangkan dari Pak Kris. Karena apa? Karena belajar bisa dengan sumber apa saja. Dan sekarang ini banyak orang yang sukses karena autodidak. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, ya.
nilai-nilai apa saja yang perlu kita ikuti setelah kita mengetahui penciptaan Allah terhadap bumi kita. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Satu yaitu nilai syukur. Jadi orang itu harus selalu bersyukur, baik itu dalam kondisi senang maupun susah. Kemudian yang kedua yaitu nilai kita harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, ya, supaya bumi ini bisa bermanfaat. Jangan sampai bumi itu dirusak sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemanasan global atau global warming. Nah, oleh karena itu kepada para siswa semuanya, ya, kita cintai lingkungan kita ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini orang-orang besar, ya, kepala-kepala pemerintahan sering itu membicarakan perihal mengenai global warming, ya, perubahan iklim, ya. Termasuk Anda tahu mengapa COVID ini kok merajalela jadi pandemi, itu disebabkan karena ada kecerobohan manusia. Karena manusia ceroboh, lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi kena polusi, sehingga terjadi apa itu yang namanya pandemi corona. Mudah-mudahan nanti Allah segera memberikan solusi, termasuk para ahli juga selalu berinovasi, ya. Di negara-negara lain sekarang ini sudah berlomba-lomba berkompetisi untuk menemukan sebuah vaksin. Vaksin SARS, vaksin MERS, vaksin flu burung, ini ada solusinya. Dan saya yakin, kita percaya Allah cinta pada manusia, pasti akan diberikan solusi yang terbaik. Sekali lagi kepada para siswa-siswi semuanya, tolong apa yang disampaikan oleh Pak Kris ini dibuat sebuah resume yang baik, ya, tulisannya yang rapi, ya. Kemudian nanti dikumpulkan sewaktu-waktu bisa ketemu dengan Pak Kris. Karena apa? Walaupun Anda ini belajar lewat online, visual ataupun luring, lewat daring, tapi itu tidak masalah karena itu memang instruksi dari pemerintah. Dan nanti resume itu akan saya jadikan sebuah assessment atau penilaian. Karena apa, para siswa? Saya perkenalkan, penilaiannya nanti ada bermacam-macam. Satu, penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan di ulangan harian, KD1, KD2. Kemudian ada nilai afektif, sikap atau perilaku. Kalau Anda sering bolos, ya, kemudian jahili teman-temannya, itu nanti nilai afektifnya jelek. Kemudian yang ketiga yaitu nilai psikomotoris, nilai keterampilan. Nanti akan ada tugas-tugas, baik itu yang menyangkut apa saja. Kalau sejarah ya bisa membuat clipping, ya, bisa presentasi, kemudian melakukan observasi, membuat sebuah karangan, ya, atau bentuk-bentuk portofolio yang lain. Kemudian yang lain nanti ada tugas struktur mandiri dan tugas struktur kelompok. Kemudian yang lain nanti ada penilaian, ya, assessment akhir tengah semester dulu. Assessment penilaian tengah semester. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir semester. Nanti dijumlah, digunggung, ya. Akhirnya ada apa yang disebut dengan nilai akhir atau nilai kumulatif yang nanti masuk rapor. Demikian saja kepada para siswa-siswi semuanya, setapak demi setapak, step by step, kita lalui pembelajaran ini dengan syukur. Dan tolong kalau Anda ikut pelajaran daring, selalu seragam sekolah, ya, selalu absen, ya,
daftar hadir, jangan bolos meskipun Bapak Ibu guru tidak tahu dan tidak bisa ketemu kalian. Karena kalau Anda bolos, ekses dan akibatnya tidak baik. Apalagi ya, mayoritas anak-anak kita SMK adalah perempuan. Saya minta tekun, ya, rajin, karena perempuan itu resikonya tinggi. Besok saja saya sampaikan materi yang lain. Selamat siang, saya akhiri materi dari Pak Kris, dan apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.